Apa yang sudah disiapkan untuk menghadapi 2024 itu? Kemungkinan ya dari pandangan ke depan lah. Untuk 2024 PBB gimana Pak? Apa susahnya ngomong? Saya singkirkan PDIP. Golkar lewat. Sensor dulu. Udah pakai sensor. Pan gimana Pan? Hah? Pan gimana? Yang Pan. Jadi PBB ini kan salah satu pemegang sahamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Susah lawan. Sekarang bicara pilgub deh. Udah ada yang nyuntik-nyuntik atau Jadi begini, apapun nama yang muncul itu masih punya kesempatan yang sama. bisakah dimunculkan sekarang? Ya saya pikir kita semua sudah tahu ya nama-nama itu ya yang muncul ya. Saya belum tahu, sebutkan aja. Ini karena kebetulan lagi wawancara Bang Saifullah. Bang Saifullah maju nggak? Balik lagi bareng kita di Ngopi 2024, ngobrolin politik 2024 di Forum Bengkulu yang Kritis. Dan mencerdaskan. kurang ganjen. Cut lagi. Di Forum Bengkulu yang Kritis. Dan mencerdaskan. tidak mendesak. Belum panas berarti. Lu panas. Panasin dulu. Kita nih tanggal 16 ya. Kebetulan habis ngomongin solar belum merdeka. Kebetulan, nah di Senandung ini warung Senandung, Dapur Senandung. Memang banyak tempat kumpulnya politisi, pejabat ya, dan banyak kalangan lain lah. Ada yang banyak kumpul di sini dan ternyata ada Bang Saifullah SH, Ya, tapi makasih. belum pengacara. Belum. Katanya mau jadi pengacara. Sekjen, Sekretaris PBB, Wilayah Sekretaris Wilayah Partai Bulan Bintang. Partai Bulan Bintang. Bukan partai bulan-bulanan loh ya. Tuh, lagi bulan. Nah, bercanda. Bang, kita mau ngangkat tema. Maaf lah ya, bukan saya maksud merendahkan, tapi namanya perjuangan pasti semangat ya. PBB termasuk Gurem, Partai Gurem. Gurem apa Gurem? Gurami. Gurame. Tolong pesan Gurami ya. Gak Gurami bakar lagi kan? Bakar lagi. Kering lah itu. PBB nasibmu kini ya. Tapi lolos ini Bang ya. Lolos termasuk 24 partai lolos syarat administrasi. Ya. Ya, Jadi menarik itu. PBB nasibmu kini. nasibmu kini 2024 maksudnya kan. Itulah yang sedang kita perjuangkan. lagi diperjuangkan. Kita perjuangkan. Jadi kemarin pada saat pendaftaran peserta pemilu, Sudah daftar ya masuk 24 tadi. konkret perjuangan kita daftar di hari pertama. Hari pertama. Hari pertama. Dan kita lolos berkas administrasi berbarengan dengan partai paling besar, PDIP. PDIP. Oh, cocok. Jadi di hari pertama itu secara kedudukan lolos berkas administrasi itu PDIP dan PDIP. Jadi maksudnya bareng PDIP nanti nyanyi suara PDIP gitu. Insya Allah kejar-kejaran lah. Kejar lah. Walaupun ada gap ya Pak, maklum. Kalau kejar-kejaran berarti nggak selisih jauh-jauh. Nggak selisih jauh ya. Iya. Pede sekali. Perjuangan. Perjuangan ya. Mudah-mudahan ya. Jadi kalau di sini agak nyelekit omongannya harap dimaklum ya. Kalau nggak nyelekit nggak ada yang nonton. Nggak asik. Nggak asik. Gitu. Nggak panas. Emang harus tajam, Harus tajam. harus tajam. Sehingga bisa digali. Jadi pertanyaannya sederhana nggak? Kok masih pede sih gitu? PBB ini ikut pemilu gitu. Kemarin kan DPR RI nggak dapat. Ya, Nah, apa gara-gara itu dapat kursi wamen itu? itu semangat ya, spirit daripada perjuangan bahwa kita walaupun saat ini berada di partai papan bawah, tetapi masih ditawarkan untuk bergabung di pemerintahan, dan itu kita nggak minta, itu ditawarkan. Artinya memang kepercayaan dengan kader-kader PBB itu masih sangat tinggi.
Bagaimanapun kita partai reformasi pertama ya. Jadi kalau kita paham sejarah berdirinya partai reformasi, PBB pertama kali berdiri 98, baru diikuti partai-partai lain. Artinya sebagai leader di pendirian partai reformasi, nggak mungkin dong kita kendor-kendor. Dinamika biasa. Seperti jam berputar. Ada masanya di bawah, ada masanya di atas. Sekarang kita lagi naik lagi nih ke atas nih. Oh, naik ke atas lagi. Naik lagi ke atas. Sama-sama berdoa aja. Jadi berputar ya Pak ya? Kau dengar nggak tadi? Enggak kendor. Nggak Berarti kendor. tegang. Intinya Terus. PBB masih pede Pede. untuk kembali bertarung di pemilu 2024. Bukan masih pede. Selalu pede. Selalu pede ya. Always. Oke Om, saya pikir PD bukan kepedean. Berbeda. Berbeda. Beda. stop dulu ngomongin yang tingkat nasional kan. Ya. Kita ngomongin Bengkulu saja, karena ini forumnya masyarakat Bengkulu kan. Itu di DPR provinsi kan ngosong terus. Kosong. Dulu pernah ada zaman Pak Ustadz Safrudin Zakaria kalau tidak salah. Almarhum sekarang ya. Enggak, masih. Oh, masih ya? Masih tercatat sebagai MPO kita. Ya. Dulu kan sempat 2 periode kalau nggak salah. 2 periode. Nah setelah itu Setelah itu berkurang. ngosong. Berkurang Yang dulu. provinsi ngosong kan? Berkurang dulu. Berkurang dulu. Masih ada wakil kita namanya Saiful dari Bengkulu Selatan, tempat duduk juga di provinsi. Oh pernah. Itu pemilu berapa itu? Terakhir kita ada di provinsi itu 2009. 2009 terakhir. Pernah dapat 1 kursi di DPR provinsi. Berarti 2 pemilu beliau kosong. Ngosong. Tapi di kabupaten kota ada. Di kabupaten kota pun ya terus berkurang lah. Sekarang masih ada. Tapi ada ya. Dapat kursi ya. Kita di Kaur Enggak, kalau masih. nggak dapat kursi kita bawa kursi. Jadi di Kaur kita masih ada. Masih ada ya. Di Lebong masih ada. Dan itu kader-kader senior semua. Terus Om, energi apa yang disiapkan untuk menghadapi ini? Karena kan bukan cuman partai besar saja yang jadi saingan gitu. Partai-partai kecil juga menyiapkan figur-figur yang rata-rata itu kuat secara finansial. Karena finansial itu salah satu alat ukur untuk menang dalam pertarungan politik. Ya. Nah, apa PBB ini? Misalnya caleg ini persentasenya kan sekian orang kaya, orang berduit, sekiannya artis atau apa di Bengkulu kan. Nah, apa yang sudah disiapkan untuk menghadapi 2024 itu? Jadi memang kami berbeda dengan Bengkulu aja, Bengkulu. Iya, berbeda dengan partai-partai yang sudah saat ini posisinya bagus ya. Seperti Golkar, PDIP, ya 5 partai yang posisinya bagus lah. Kita memang posisinya berbeda. Karena pertama kami tidak lolos parlemen threshold. Artinya kami akan mengalami verifikasi sampai ke tingkat faktual. Tahapan yang harus kami lalui pertama kali adalah bagaimana kami bisa lolos sebagaimana mestinya untuk verifikasi ini, baik administrasi maupun faktual. Itu dulu. Kalau Tapi itu kan Pak Profesor, ya pastilah lolos. enggak, kalau kita bicara pasti lolos, itu berarti kita sudah mendahului kinerjanya KPU. Kita tidak berani juga sampai di situ. Yang pasti Ketua Umum kami mengatakan bahwa sudahlah 2019 itu terakhirlah kita bicara untuk lolos di MK. Artinya kita harus lolos sebagaimana mestinya, berbarengan dengan partai-partai lain. Bahkan kita kejar, kita pendaftaran di hari pertama dengan harapan kita dapat nomor urut ya angka besar juga. Ya kan, jangan sampai kita nomor urut seperti kemarin lagi nomor 19 kan, paling akhir. Karena di posisi paling akhir itu sebenarnya kader-kader kita sudah banyak kehilangan harapan. Apakah kita lolos atau tidak? Dan mereka pada goyang. Nah, makanya dengan strategi kita bisa lolos di awal, kita berharap kader-kader kita akan lebih confident lagi untuk maju baik di legislatif ini. Mensugesti lah. Karena bagaimanapun begini, PBB kan partai lama. Kita bukan partai yang baru muncul kemarin sore. Basis sudah ada kan. Basis kita sudah ada. Bahkan basis kita dari Mas Umi dulu basis kita. Betul. Sampai hari ini pun kita masih banyak keluarga PBB. Walaupun ya tinggal baktinya saja. Kami menyebut itu tinggal baktinya saja. Mereka nih Om punya basis ideologis. Mas Umi tadi. Ya. Partai tua gitu. Dan yang saya dengar dari sejarahnya dan mungkin sampai sekarang, kader-kader yang dulu sejak lama dan tokoh-tokohnya itu masih di PBB semua. Alhamdulillah masih sebagian ya, sebagian. Tapi namanya manusia kan punya dinamika.
Ada terkadang mereka ya memang sudah tidak lagi berkecimpung di partai politik, sehingga tampak tidak begitu eksis lagi, tetapi mereka masih jadi keluarga PBB. Ada juga kemarin yang mungkin sudah pindah ke partai lain, tetapi kader-kader yang memang militan darahnya PBB, insya Allah sampai hari ini masih di kita. Contohnya siapa ya? Banyak contoh kader-kader kita yang duduk sekarang aja, seperti di Kaur misalnya, itu kader-kader yang memang dari orang tuanya dulu adalah kader kita. Sekarang anaknya pun kembali menjadi kader kita. Bahkan dulu yang kakeknya pernah duduk di DPR, kemudian anaknya duduk di DPR, sekarang cucunya insya Allah akan maju kembali. Saya ini Om dulu waktu masih di pesantren itu Pak D saya pengurus anak cabang di Ketau. Jadi saya sempat ikut musyawarah wilayah dulu di Hotel Pantai Panjang itu apa? Yang sekarang sudah itu tuh. Oh, hotelnya Pak Indroji. Mantan ketua kita itu. Tuh saya dulu kader waktu kita masih belum ngerti politik kan? Ya nggak jauh-jauh lah. Larinya situ-situ lah kan. Tapi pernah pesantren ya? Ya pernah. Nggak lama sih. Cuma numpang ngopi Om. Nggak ada Sama perjalanan. berarti Om. Ini juga. Ya kami beda, dia Muhammadiyah, saya NU. Enggak, masalahnya dia pesantren garis lurus, saya garis belok-belok. Garis yang Belum tahu dia. Ngopi dulu kita. Oke. Jadi kalau filosofi kopi ini, ya kan, kalau kopinya masih manis, itu kelasnya masih ece-ece. Masih ece-ece. Ini kalau pahit, Kalau dia sudah pahit, berarti sudah ngerti pahit kehidupan. pahitnya kehidupan. Pahit kayak PBB. Manis sama pahit. Nah, kalau kopi pahit sudah terasa manis, itu sudah luar biasa. Luar biasa. Biasa di luar. Oke. Kemungkinan ya dari pandangan ke depan lah untuk 2024 PBB gimana Pak? Artinya setiap partai pasti punya target ya. Pasti punya target, pasti punya visi, pasti punya misi. Ada target yang dipublikasikan, itu hanya target untuk publik. Tetapi ada juga target yang memang terukur. Kalau kami tidak terbiasa mempublikasikan target yang tidak terukur. Karena bagaimanapun PBB itu isinya para intelektualitas. Kita dari sisi kuantitas mungkin kecil, tetapi dari sisi kualitas PBB selalu eksis dalam bernegara. Artinya memang kader-kader kita adalah kader-kader yang berkualitas. Karena Kadernya ketua MK bro. PBB ketua MK Pak itu. Pak Amdan Yulfa. Pak Amdan Yulfa itu. Oh, lupa. Ya, kader kita. Terus Sekarang ketuanya masih Pak? masih Masih ya? banyak kader-kader dari PBB yang masih akses bernegara seperti Ali Mukhtar Ngabalin, orang NU itu dari kita loh. Kader kita itu. Karena beliau ini NU Muhammadiyah oke. Masuk semua. Masuk semua. ya. Nah itu potensial, mereka ini potensial, partai potensial. Jadi ukuran kita hari ini adalah bahwa setiap kabupaten kita sudah siapkan kandidat yang insya Allah akan bisa bertarung secara layak. Artinya punya potensi itu dulu. Itu target kita dulu. Kemudian di provinsi, karena kami punya 2 titik kader ini sudah benar-benar senior. Di Lebong itu udah 3 kali loh duduk. Itu Nadiem Mursalim. Kemudian di Kaur itu ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Makanya ini mau tidak mau harus kita dorong ke provinsi. Artinya kami punya target di provinsi itu 3 kursi. Jadi dari Lebong itu 1 kursi, dari selatan 1 kursi, kota 1 kursi. Wah siap-siap partai lain digeser ini. Nah, Ya harus. apa target partai yang digeser ini Om? Kalau dari dapil mana kau? Ya kami tidak mau menyinggung partai lain. Partai lain. Pasti sudah ada analisis SWOT-nya kan? Iya. Kursi siapa kita kurangi? Itu. Ya nggak etis lah kan. Tapi yang jelas kader-kader kita sudah confident betul dan siap memang untuk maju. Dan insya Allah tadi kalau Mas Bowo kasih peringatan ke saya sudah 2 periode provinsi kosong, insya Allah 2024 akan kita isi. Karena ya Apa susahnya ngomong saya singkirkan PDIP? Kan cita-cita. ya sebenarnya berpolitik itu kan tidak harus menyingkirkan, berdampingan lebih asik gitu loh. Golkar lewat. Sensor dulu. Udah pakai sensor. Pan gimana Pan? Hah? Pan gimana? Yang pan. Yakin lah ya. Yakin, insya Allah yakin. Karena kami ya di PBB ini kan salah satu pemegang sahamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Susah lawan itu. Ya memang logonya itu kan filosofis. Jadi lawan itu. Sekarang tahu nggak filosofi bulan bintang itu apa? Bisa saya terangkan sedikit? Oke, boleh Pak. Jadi bulan bintang ini sejak zaman purba dulu itu penunjuk arah.
Oh, gitu. Orang mau tahu arah itu kalau nggak lihat bulan ya lihat bintang. Itu filosofinya. Jadi sampai hari ini partai PBB selalu menjadi penunjuk arah. Jadi arahnya Arah bernegara kita ini. Ganjar, Anies, Ridwan Kamil. Coba kerja dulu ketuanya Erlangga. Ya alhamdulillah kan muslim semua. Gimana Mas Bo? Alhamdulillah kan muslim semua. Oh iya. Jadi tidak ada yang jadi kendala bagi ideologi partai kesemuanya itu. Karena muslim semua. Semua. Itu bicara pilek ya. Pilek. Jangan dilogatkan nanti. Bicara pilek. Sekarang bicara pilgub deh. Udah ada yang nyuntik-nyuntik atau Jadi begini, kami PBB punya pengalaman. Punya pengalaman sebagai baik, partai pengalaman pengusung. Sebagai partai pengusung, berarti Pengusung. pengalaman baik. oh jadi sekarang Jadi tidak banyak partai yang punya pengalaman sebagai partai pengusung. Dan kita partai kunci. kemarin ngusung Kalau kemarin pendukung. pendukung. Oh, bukan ngusung. Agus Rin, Oh, itu yang usung kita dan Demokrat. Kita partai kunci. Bang Ken dulu yang usung kita. Kita partai kunci juga. Artinya dengan pengalaman itu, dengan 2 periode kami tidak bisa eksis di pilkada, ini kan menjadi pecutan buat kami. Kami harus memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya. Bagaimana caranya? Ya harus eksis dalam menentukan siapa kepala daerah. atau udah ada kader PBB untuk calon Tentu kita punya pandangan, Tapi yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami meraih kursi dulu, karena itu tiket kami untuk berkontribusi. Bagaimana kami mau berkontribusi kalau tiketnya nggak ada? Realistis kan? Tapi tentu kami sekarang kalau nggak ada pelajari. kursi dari PBB ada uang. Iya nggak? Iya kan? Kenapa tidak? Walaupun nggak ada kursi, iya kan? Kalau ada uang, Kenapa tidak? kenapa tidak? Jadi pasti yang namanya orang-orang partai setiap hari dia selalu menganalisa pergerakan, baik dari kekuatan pileg maupun untuk kekuatan pilkada. Nah, untuk analisa soal pilgub, siapa yang sedang ini? Ya kami harus bicara jujur ya. Sampai hari ini kan Nggak, ya kalau bohong nanti jadi nggak boleh. cerita Rambo. Jadi Rambo jadinya kan. Jadi Rambo ceritanya. Kami harus bicara jujur bahwa Rambo tanda kutip. Ya. sampai hari ini kan yang muncul ya masih namanya nama-nama yang populer. Ya masih ada Pak Widin untuk gubernur, masih ada Pak Helmi Hasan, ya kan. Ya nama-nama populer itu yang muncul. Nama-nama lain mungkin muncul juga, tapi mungkin di lapisan berikutnya. Yang berikut. Nah untuk kota, kami melihat saat Pilwakot ini nih ya? Pilwakot ya. Oke. Sampai hari ini menurut pandangan kami dari Partai PBB, semua masih punya kesempatan yang sama. Masih semua punya kesempatan. Siapapun nama yang muncul, itu masih punya kesempatan yang sama. Bisakah dimunculkan sekarang? Ya, saya pikir kita semua sudah tahu ya nama-nama itu ya yang muncul ya. Saya belum tahu. Sebutkan aja. Nggak, coba figur yang Saya juga diinventarisir oleh PBB siapa saja? Mas? Satu. Oke. Untuk mana nih? Kota. Kota. Yang muncul berdasarkan ini PBB. Tentu kita mulai dari wali, Kan semaju ya? wali kita dulu ya. Oke. Wali kita kan ibaratnya paling eksis lah. Oke. Paling eksis tentu dia nama yang paling mudah kita ingat. Pak Deddy Wahyudi. Ya. Itu sudah muncul namanya. Betul. Kemudian juga ada nama-nama lain seperti ya saudara kita lah, Haryono Gumai Haryono misalnya. Gumai. Itu muncul juga. Kemudian ada lagi nama-nama lain Saifullah Ishak. seperti Saifullah Ishak kayaknya belum deh kalau untuk di Pilwakot ya. Indra Putra juga enggak kayaknya untuk di kota. Saya nggak tahu kalau Bupati bukan ya? saya nggak tahu kalau di Bengkulu Utara kan. Ya dua itu ya. Ada Deddy Wahyudi, ada Haryono Gumai. Kemudian ada Marjon ya. Mbak Patriana? Dan Marjon, ada Patriana Sosialinda. Ya artinya nama-nama yang memang sudah kita kenal. Tetapi dari kami, semua nama yang muncul ini masih punya kesempatan yang sama. Belum ada sesuatu yang benar-benar menonjol. Jadi agak seru nih di 2024. Berbeda dengan di Pilgub kan. Kalau di Pilgub kan memang ada nama-nama yang menonjol karena ada incumbent di situ kan.
Tapi kalau di kota kami melihat ya average saja. Sampai hari ini masih kita lihat pergerakan ke depan. Kurang nonjol. Kurang nonjol loh. Ya tiap orang kan punya pandangan beda-beda dong. Mungkin gesekannya masih kurang. Enggak, kami gini, variabelnya banyak kalau kami menilai. Ada variabel popularitas, ada variabel politik. Artinya sejauh mana dia bisa mendapatkan perahu nanti untuk berlayar. Ada variabel logistik. Kita jujur saja, seperti Mas Bowo bilang tadi, tanpa logistik memang sulit perang untuk dimenangkan. Walaupun logistik tidak menjamin kita menang perang, tapi sulit untuk dimenangkan. Jadi dari beberapa variabel itu tadi, kami melihat ya belum tampak satu kandidat yang memenuhi semua unsur dari variabel itu. Ada yang berduit tapi kurang populer. Misalnya. Ada yang populer tapi kurang duit. Nah, ada yang Terus udah nggak populer nggak ada duit. nggak ada duit lagi, ya kan? Nah, ada juga nggak populer, nggak ada duit, nggak kerja pula kan? Nggak kerja pula. Nah ini agak repot ini. Jadi betapa ya kan? Ya dia jadi gitu. dia berstrategi saja gitu. Oh, gitu. Ada juga gitu. Nah sekarang nih, karena ya saya bukan promo ya buat di PBB juga, karena kebetulan lagi wawancara Bang Saifullah. Bang Saifullah maju nggak? Saya pasti ditugaskan oleh partai maju. Tugasan partai? Pasti. Jadi sebagai pengurus di tingkat provinsi, tentu kami pasti mendapat tugas untuk maju. Maju di provinsi? Insya Allah saya akan maju di provinsi. Provinsi. Kalau dari partai menugaskan saya maju di provinsi Dapil Kota. Dapil Kota. Memang tinggal di kota, Pak Saifullah ya? Nah ini saya punya kelebihan. Saya tinggal di kota, tapi di pinggir sekali, Di pinggir di sekali. ujung kota. Oh, Jadi kalau kita ini meja, saya tinggal di sini, sehingga saya bisa melihat seluruh meja itu. wah. Di sini ini di mana ini? Betungan Pak. Oh di Betung. Dat- mana, Pak? Dapil, Betungan. dapil lebar baru. Oh jadi kok mentang-mentang di Betungan tangga Bang Saiful mau milih Bang Saiful gitu? Iyalah. Jadi kamu nggak pilih saya? Hah? Iyalah. Kamu nggak pilih saya? Belum tahu, masih rahasia publik. Kalau Betungan ini, kalau untuk di dapil kota ya, ini kan memang daerah perang, dapil kota, daerah paling keras lah. Keras ya. Tapi kalau provinsi kan nggak juga. Nggak, saya tadi bukan disuruh milih, bukan ini ya, saya nggak maju. Mas maju? Enggak. Nggak. Kamu mau nyalek? Dicolek aja ya. Ya maju lah, kan kita partai-partai itu kan ada wajib keterwakilan perempuan. Dia nggak mewakili perempuan. Kamu mewakili apa? Wanita. Mami lah. Oke, itu tadi wawancara kita di Forum Bengkulu bersama Sekretaris Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Bengkulu. Ya. Saya boleh ambil kesempatan sedikit nggak ini? Boleh Bang. Jadi terima kasih kepada Om Beni dan Om Bowo atas kesempatan ini. Sekaligus kesempatan ini akan saya ambil untuk menyampaikan salam hormat saya kepada para kader-kader PBB seprovinsi Bengkulu dimanapun berada, kader-kader senior kami yang mungkin sampai hari ini karena kesibukan dan lain-lain tugas-tugas partai belum sempat kami kunjungi. Rumah besar kita Partai PBB selalu terbuka. Karena itu marilah kita kembali bersama-sama ke bangsa kita untuk berbakti, berjuang kembali menegakkan partai PBB. Terima kasih, Om Ben. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.